Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Christian Chivu telah mengambil alih Inter Milan dengan pendekatan taktik yang menyegarkan, mempertahankan sistem 3-5-2 yang diwariskan Simone Inzaghi, namun menyempurnakannya menjadi lebih agresif dan terkontrol. Fokus utama Chivu adalah pressing tinggi yang terstruktur, mempersulit lawan untuk membangun serangan. Salah satu inovasi besar Chivu adalah perubahan sistem pertahanan bola mati dari man marking ke zonal marking yang lebih efektif dalam mengontrol area berbahaya. Fleksibilitas formasi menjadi kunci dengan perubahan posisi dinamis antar lini tanpa pergantian pemain besar-besaran. Chivu juga memberi kesempatan kepada pemain muda seperti Petar Sucic dan Sebastiano Esposito untuk tampil dengan tenang dan penuh improvisasi. Meskipun kekalahan dari Fluminense memperlihatkan batas dari sistem ini, Inter menunjukkan potensi besar dalam transisi cepat dan kekuatan fisik. Chivu membangun tim dengan pendekatan tenang namun sistematis, menyegarkan taktik tanpa kehilangan identitas. Meski tanpa trofi, Chivu memberikan harapan baru bagi Inter yang kini lebih kuat secara taktik dan mental. Konflik antara Lautaro Martinez dan Hakan Çalhanoğlu mencuat setelah kekalahan Inter 0-2 dari Fluminense di Piala Dunia Antar Klub, dengan Lautaro mengeluarkan komentar tajam yang dianggap ditujukan pada Çalhanoğlu. Komentar ini terjadi di tengah rumor kepindahan Çalhanoğlu ke Galatasaray, memicu pertanyaan tentang loyalitasnya. Çalhanoğlu menanggapi melalui media sosial, menyebut komentar Lautaro memecah belah. Meskipun pembicaraan mereka berlangsung keras, keduanya berusaha menjelaskan posisi masing-masing. Inter berharap komunikasi langsung ini bisa menyelesaikan kesalahpahaman, meskipun ketegangan di ruang ganti belum sepenuhnya reda. Langkah pertama menuju rekonsiliasi telah dimulai. Masa depan Çalhanoğlu di Inter semakin kabur karena ia dikabarkan ingin bergabung dengan Galatasaray. Namun perbedaan besar antara permintaan Inter yang sebesar 35 hingga 40 juta euro dan tawaran Galatasaray yang hanya 15 juta euro masih menjadi kendala. Inter berharap masalah ini segera selesai untuk menjaga kestabilan tim menjelang musim baru. Galatasaray tampaknya memanfaatkan keinginan Çalhanoğlu untuk kembali ke Turki, meskipun sang pemain belum mengungkapkan sikapnya secara terbuka. Diamnya Çalhanoğlu dianggap sebagai sinyal bahwa ia lebih memilih untuk meninggalkan San Siro. Inter Milan juga menghadapi masalah dengan Benjamin Pavard setelah foto-fotonya bermain pedal dengan teman-temannya, termasuk Theo Hernandez, tersebar di media sosial. Pavard sebelumnya dipulangkan dari skuad karena cedera pergelangan kaki dan dianggap tidak fit untuk tampil di Piala Dunia Antar Klub. Sikap Pavard yang bermain pedal dianggap tidak sesuai dengan kondisinya, mengingat cedera yang seharusnya membatasi aktivitas fisiknya. Inter dijadwalkan berbicara langsung dengan Pavard untuk meminta klarifikasi dan menghindari ketegangan lebih lanjut di ruang ganti. Mehdi Taremi yang bergabung dengan Inter secara gratis dari Porto musim lalu dilaporkan siap dilepas setelah musim debutnya yang mengecewakan. Taremi hanya mencetak 3 gol, jauh dari ekspektasi. Penampilannya dianggap tidak cukup bersaing di lini depan Inter. Beberapa klub dari Premier League, Super League Turki, dan Liga Pro Arab Saudi dilaporkan tertarik memantau situasi Taremi, meskipun belum ada tawaran resmi. Inter kini menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum memutuskan langkah selanjutnya terkait masa depan striker berusia 32 tahun ini.
Inter Milan belum mengumumkan perekrutan Andrea Boni dari Parma karena kendala administratif yang harus diselesaikan. Meskipun transfer Boni sebenarnya telah rampung dan pemain asal Prancis tersebut telah menandatangani kontrak serta menjalani tes medis, pengumuman resmi belum dapat dilakukan. Boni telah berada di Milan sejak Senin lalu dan menjalani tes medis serta pengambilan gambar untuk media sosial klub. Proses transfer hampir selesai dan hanya menunggu penyelesaian dokumen administratif. Diperkirakan tidak ada hambatan yang dapat menggagalkan transfer ini dan pengumuman resmi diharapkan segera keluar setelah dokumen final diselesaikan. Inter Milan tidak berniat menjual Marcus Thuram meskipun ada kabar mengenai ketegangan antara striker tersebut dan kapten tim Lautaro Martinez. Thuram dilaporkan tidak senang dengan komentar keras Lautaro setelah kekalahan dari Fluminense yang meskipun lebih ditujukan kepada Hakan Çalhanoğlu juga membuat beberapa pemain merasa tersinggung. Namun menurut Gazzetta dello Sport, masalah pribadi ini tidak akan memengaruhi masa depan Thuram di klub. Inter tidak berniat melepas Thuram kecuali sang pemain sendiri meminta untuk hengkang. Meskipun ada klausul pelepasan sebesar 85 juta euro dalam kontraknya, belum ada indikasi bahwa Thuram ingin mengaktifkannya. Inter berharap hubungan antara Lautaro dan Thuram akan membaik dan keduanya dapat menyelesaikan masalah ini secara dewasa dan melanjutkan kerjasama musim depan. Thuram tetap masuk dalam rencana utama Inter untuk musim 2024-2025. Persaingan untuk merekrut Giovanni Leoni dari Parma semakin ketat. Dengan Liverpool turut tertarik bersaing dengan Inter, AC Milan dan Juventus. Leoni yang baru bergabung dengan Parma musim lalu dengan biaya 7 juta euro tampil impresif sepanjang musim, terutama di paruh kedua dan berperan penting dalam keberhasilan Parma bertahan di Serie A. Harga pemain ini melonjak drastis dengan Parma mematok harga minimal 30 juta euro. Inter sebelumnya mencoba merekrutnya tahun lalu, namun kalah dari Parma. Koneksi personal antara Leoni dan pelatih Inter Christian Schifu yang pernah bekerja sama dengan Leoni di Parma memperkuat minat Inter. Meskipun begitu, Inter harus menghadapi persaingan sengit dari AC Milan, Juventus, dan Liverpool. Valentin Carboni, pemain muda Inter, dilaporkan akan dipinjamkan ke Genoa setelah kembali dari Piala Dunia antar klub, di mana ia mencetak gol kemenangan melawan Urawa Red Diamonds. Carboni sebelumnya mengalami cedera ACL yang menghambat perkembangannya. Inter kini mempertimbangkan peminjaman Carboni ke Genoa untuk memberikan kesempatan bermain reguler dengan pembicaraan antara kedua klub yang diyakini segera tercapai. Langkah ini dianggap penting bagi perkembangan Carboni yang masih menjadi bagian dari rencana jangka panjang Inter. Barcelona sangat tertarik merekrut Denzel Dumfries dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Namun kendala terbesar terkait aturan finansial fair play FFP menjadi hambatan utama. Dumfries yang baru-baru ini menjadi sorotan karena ketegangan dengan Lautaro Martinez kini dikaitkan dengan Barcelona. Pemain asal Belanda itu memiliki klausul pelepasan 25 juta euro yang berlaku hingga 15 Juli, memberikan kesempatan bagi Barcelona untuk merekrutnya tanpa bisa ditolak oleh Inter. Namun kondisi keuangan Barcelona yang terbatas mengharuskan mereka menyeimbangkan neraca keuangan terlebih dahulu agar tidak melanggar aturan FFP sebelum melanjutkan upaya transfer.